Oke, halo semuanya. Video hari ini itu gue jamin bakal mengubah kehidupan komunikasi lo dalam 30 hari ke depan. Perkenalin, nama gue adalah Jason Stanley. Gue belajar 6 tahun di bidang Science Communication. Selama pengalaman itu, gue udah membedah banyak banget skill di bidang komunikasi. Dan overall sekarang gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri, Stanley Academy, yang kita punya misi untuk meraih 10.000 orang bisa mengasah skill komunikasi mereka. Jadi platform edutech gue sekarang overall udah ada 800-an orang yang terbantu dari produk kita. Dan hari ini gue punya sedikit kredibilitas akhirnya untuk bisa membicarakan tentang program ini. Dan dalam 30 hari, hal yang bakal mengubah kehidupan komunikasi lo banget, itu yang pertama adalah satu, gue sebut sebagai listening and analyzing dalam komunikasi. Yang kedua adalah menulis pikiran lo. Dan yang ketiga adalah mematikan ego lo. Dan gue bener-bener pengen banget, gue tekenin banget, tolong lo pelajarin terutama untuk yang ketiga ini nantinya. Tapi kita bakal mulai dengan yang pertama dulu. Nah, di yang pertama, secara singkatnya, gue pengen lo pahamin bahwa ketika kita berkomunikasi, pada umumnya komunikasi itu bisa diubah menjadi 3 bagian. Oke. Yang pertama itu adalah kita memahami terlebih dahulu apa itu masalah orang. Yang kedua, ketika kita mendengarkan, kita juga bisa memahami ekspektasi dari lawan bicara. Dan yang ketiga, kita bisa mendeliver ekspektasi tersebut. Nah, gue bakal menceritakan sebuah storytelling, sebuah cerita yang cukup menarik. Jadi pas pertama kali gue ketemu sama klien gue yang pertama waktu itu, dan beliau dari bidang wedding organizer, dan dia juga udah cukup jauh umurnya di atas gue. Waktu itu gue ngerasa gue nggak pede banget. Karena ya klien pertama, apa yang bisa gue jual gitu kan. Selain gue bilang, oh gue pernah punya pengalaman ngebangun YouTube gue waktu itu, yang belum di bidang komunikasi. Jadinya gue waktu itu ketemu sama klien gue, dan hal pertama yang gue lakuin, gue itu nggak langsung jelasin produk gue. Kayak, oh ini loh produk gue, Voila Enterprise, kita punya ada basic, premium, package, dan juga apa. Ibu mau yang mana ya? Kalau yang ini dan ini. Nggak. Gue sama sekali nggak ngejelasin produk gue. Yang gue lakuin pertama kali waktu itu, gue datang, duduk di depan ibunya, dan gue bilang ke ibunya kayak, Bu, saya udah sempat baca nih beberapa briefing dari brandnya Bu ya, dan ibu paling pengen banget bisa punya reels yang viral, tapi ibu nggak punya waktu ya Bu ya, buat bikin reelsnya. Overall, kira-kira ibu bisa ceritain nggak masalah ibu di sana? Nah, pas gue ngomong kayak gitu, akhirnya ibunya pun mulai ngobrol kayak, iya nih, Jason, loh, nanti dia pusing banget gitu kan, banyak banget kerjaan yang harus di-handle, harus ngurusin nama vendor lah, harus ngurusin nama apa. Jadi kita nggak punya waktu buat bikin konten. Dan pas waktu itu akhirnya gue analisis secara lebih dalam lagi, gue dikasih lihat dari handphonenya, dan ternyata bener di Instagramnya, walaupun ada konten yang dibuat dengan jerih payah, kontennya itu nggak viral sama sekali. Jadinya ibunya benar-benar udah bingung banget, waktu juga nggak ada, konten juga nggak pernah viral. Akhirnya dari sana gue menggali terus-terusan dengan cara yang gue sebut sebagai probing further. Ini gue sering bahas juga. Probing itu jadi contohnya, misalkan ibunya bilang kayak, ya nih konten kita nih nggak pernah ada yang viral. Nah, gue mendalami lagi dengan cara gue bilang kayak, oh I see. Nggak pernah viral itu berarti dalam artian nggak pernah melebihi 1.000 views kan Bu? Oh iya, bener banget gitu. Bahkan 300-nya nggak pernah. Oh, 300-nya nggak pernah. Tapi effort yang dikeluarin udah cukup banyak Bu bikin kontennya. Wih, banyak banget ya. Jadi gue menggali terus menerus. Jadi gue menggali masalah apa yang dialamin semua klien gue. Dan yang kedua, akhirnya gue memenuhi ekspektasi. Sorry, bukan memenuhi, tapi gue memahami ekspektasi. Nah, jadi waktu itu pas gue lagi berkomunikasi, gue akhirnya bilang kayak gini di akhir. Oh, oke Bu. Jadi overall ibu pengen bisa konten dari brand ibu berjalan, dan berjalannya pun secara maksimal. Jadi konten ibu bisa dapetin ratusan ribu views ya Bu ya. Bahkan bisa ngaruh ke sales penjualan. Nah, jadi gue menyatakan ekspektasinya ini ya. Sama semua bidang lo bisa kayak gitu. Gue udah terapin di bidang teknologi yang gue bisa bilang kayak. Jadi overall dari Bapak pribadi pengennya konten untuk teknologi ini kesana lebih premium, lebih high end, dan lebih pengen achieve-nya itu ke target market yang memang mereka lebih general ya. Belum masuk ke dalam bidang teknologi. Yes, bener banget. Kita pengen, jadi gue mendeliver ekspektasi. Nah, tapi ekspektasi ini gue dapetin melalui probing. Gue dapet melalui menggali terus-menerus apa sih yang mereka alamin dalam kehidupan mereka. Jadi
Dan di akhir, baru gue bilang ke klien gue waktu itu, gue bilang, oke Bu, kalau gitu gimana kalau kita uji coba dulu aja selama 7 hari. Dan kalau seandainya selama 7 hari Ibu nggak ngalamin produk kita, nggak ngerasain manfaatnya sama sekali, dan kontennya pun nggak ada yang viral, it's okay, nggak usah bayar kita, dan kontraknya kita close. Dan anggap konten yang udah kita produce selama 7 hari itu sebagai free gift aja lah dari Point Enterprise. Nah waktu itu akhirnya in the end gue mencapai deal. Dan puji Tuhannya selama 7 hari gue bikin kontennya viral. Jadi dari sinilah yang gue jadikan sebuah pelajaran berharga banget dari pengalaman komunikasi gue, yaitu adalah kemanapun lo pergi, selalu asumsikan lo nggak tahu apapun. Dengerin sesuatu dari lawan bicara yang lo mindset adalah, oh kayaknya gue bisa belajar sesuatu deh dari orang ini. Dan yang kedua, yang nggak kalah penting, dan benar-benar berdampak banget ke dalam kehidupan gue, adalah menuliskan isi pikiran gue. Dan ini benar-benar menarik banget. Pertama, apa itu journaling? Yang kedua, how? Yang ketiga, why? Ketika lo ngelakuin journaling ini, kita masuk ke why-nya dulu deh ya. Why-nya. Entah kenapa, pas gue sering ngelakuin menulis ini, kebiasaan menulis, otak gue itu jadi plong, bahasa mudahnya. Plong dalam artian ini adalah pikiran gue itu nggak banyak bebannya. Gue pernah belajarin sebuah teori dari communication science atau dari psikologi, gue lupa. Kalau nggak salah cognitive load theory, seingat gue ya. Jadi cognitive load theory itu yang gue ingat dan gue pahami adalah otak kita itu terkadang sering punya beban kognitif. Dan beban kognitif ini bisa didapetin dari berbagai hal. Kayak misalkan lo terlalu banyak lagi ada masalah, atau mungkin lo lagi ada tekanan hidup, atau mungkin lo berada di situasi yang mungkin bikin lo beban gitu kan. And correct me if I'm wrong kalau bagi anak-anak yang psikologi. Tapi yang gue pelajarin waktu itu dari sisi komunikasi. Dan yang gue dapetin adalah semakin banyak beban pikiran gue, entah kenapa omongan gue itu makin nggak jelas. Gue lebih nggak bisa fokus. Dan ini sering banget kejadian baik itu secara fisik ataupun emosional. Jadi pas gue lagi capek, omongan gue lebih nggak jelas, dan secara emosional, kalau emosional gue lagi capek, omongan gue juga lebih nggak jelas. Dan fungsi dari menulis pikiran ini adalah untuk ini beban gue setelah gue selesai nulisin pikiran gue itu jadi 0. Ya, jadi gue mengosongkan beban pikiran gue. Alhasil, kalau beban pikiran gue itu kosong, maka nggak jelas ini nggak akan ada lagi. Pikiran gue bakal bisa lebih ringan dan omongan gue bakal bisa lebih jelas. Jadi bener-bener satu ya. Selain bikin omongan lebih jelas, ini juga bakal memudahkan lo untuk bisa berpikir secara terstruktur. Kenapa terstruktur? Karena otak lo bakal dibiasakan untuk mengemukakan ini masalahnya, lalu juga mencari, oh ternyata ini loh yang salahnya, oh ternyata ini loh solusinya. Jadi lo kayak semacam problem solving. Dan sekarang kita udah selesai di what dan why-nya, sekarang kita masuk ke bagian yang how-nya. Untuk lo bisa ngelakuin materi yang untuk kedua ini, yang paling penting lo lakuin adalah satu, set waktu, siapin waktu setiap harinya. Bebas itu mau di, let's say, ada di jam 10 malam, atau mungkin ada di jam 2 malam. Jangan jam 2 malam sih. Tapi kalau bisa, let's say di 10 malam aja deh ya. Nah, setiap jam 10 malam, yang gue pengen lo lakuin adalah kedua, ambil buku plus pulpen, dan tulisin journaling lo. Jadi lo tulisin aja hari-hari lo tuh kayak gimana berlalunya, dan ada yang salah atau enggak. Dan kalau sampai ada yang salah, kira-kira apa yang bisa lo lakuin ke depannya biar lo jauh lebih baik. Jadi ini adalah metode journaling yang bakal bikin omongan lo jauh lebih jelas, jauh lebih mudah dimengerti, dan lo bakal bisa ngomong lebih terstruktur nantinya. Oke. Nah, yang ketiga, bagi lo yang mungkin nggak terlalu suka filsafat, boleh klik out dari video ini sekarang. Karena kita bakal masuk sedikit ke dalam teori fundamental filsafat hidup. Tapi ini penting loh. Ini aspek terpenting dalam video hari ini. Dan
Pernah gak sih ketika lo berkomunikasi, lo ngerasa gue kayaknya nggak berani untuk ngomong deh. Sering kali ada yang kayak gitu ya. Misalkan lagi di kelas bagi yang mahasiswa atau lagi pebisnis misalkan. Kita lagi ngelakuin networking, akhirnya kita lebih banyak yang kayak diem doang. Kita biarin orang aja yang ngomong gitu kan, kita kayak nggak peduli. Dan ini semua berasal dari masalah ini. Itu adalah ego. Nah, yang ketiga nih adalah bagian dari ego. Sekarang yang paling penting banget untuk lo perhatikan adalah ego itu memainkan peran sekitar 90% dari masalah komunikasi. Karena ego secara definisi adalah lo sering kali ingin merasa lebih superior dibandingkan orang lain. Tapi ini dalam komunikasi terefleksikan menjadi lo tuh terlalu peduli apa kata orang daripada apa opini lo tentang diri lo sendiri. Dan gue bakal sedikit masuk ke dalam sebuah buku yang gue suka banget. Buku itu adalah Filsafat Stoikisme, Meditation, yang ditulis oleh Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Dan ada satu quotes yang gue suka banget dari buku itu, yaitu adalah, ini mengagumkan banget bagi saya, banyak orang yang lebih peduli akan opini orang lain terhadap mereka. Tapi mereka lebih rela orang lain tuh mati demi mereka daripada mereka mati demi orang lain. Ya, jadi ini adalah masalah ego. Ketika lo berkomunikasi dan lo terlalu fokus ke apa kata orang, maka segala hal yang lo lakukan ketika lo berkomunikasi, body language lo, apa yang lo bicarakan, topik yang lo bicarakan, misalkan awal lo nggak suka bola, tapi lo ibaratnya langsung kayak, gue suka banget tuh bola, apa segala macam gini-gitu segala macam. Dan seolah-olah lo kayak fans berat dari bola, lo bukan kayak pengen tahu tentang bolanya, tapi lo kayak ngomong tentang fans berat bolanya, seolah-olah lo tuh acting. Hal tersebut itu berasal dari ego. Lo terlalu mementingkan apa kata orang. Dan gue juga sama waktu itu. Gue ngalamin hal yang sama. Tapi ketika gue belajar untuk memahami bahwa ini yang paling penting. Dikotomi kendali. Pada dasarnya, dikotomi kendali yang gue pelajari waktu itu adalah dia mengajarkan ada dua hal. Ada hal yang gue bisa kontrol dan ada hal yang gue nggak bisa kontrol. Dan gue berusaha waktu itu mikirin dalam kehidupan komunikasi. Yang gue temukan adalah hal yang bisa gue kontrol adalah cara gue berbicara, topik yang gue bicarakan, pikiran-pikiran yang gue bicarakan, dan yang nggak bisa gue kontrol adalah respon orang. Apa yang orang bilang tentang gue, apa orang yang misalkan bikin tentang gue, apa yang orang ngomongin ke temen ya tentang gue, itu hal yang gue nggak bisa kontrol. Dan ketika lo bisa fokus ke hal yang lo bisa kontrol, di bagian yang sini, maka kehidupan komunikasi lo bakal berubah drastis banget. Lo bakal bisa ngomong dengan jauh lebih jelas, jauh lebih berani, jauh lebih tanpa beban. Jadi lo nggak punya kayak, lo tau gak, lo kayak di borgol ketika lo ngobrol. Lo nggak bakal punya borgol itu lagi. Lo bakal mengembangkan apa yang memang ada dalam pikiran lo secara jelas, berani, dan ya memang apa adanya. Ketika lo bisa ngelakuin hal ini, gue jamin banget 50% kehidupan komunikasi lo itu bakal berubah drastis banget. Cuman dengan cara belajar nggak peduli apa kata orang. Dan ini gue nggak berarti lo nggak open for kritik. Lo boleh open for kritik. Dan itu hal yang bagus banget untuk open for kritik. Tapi yang gue maksud adalah bukan masalah kritiknya, tapi seringkali kita terlalu memikirin berlebihan banget apa kata orang. Jadi satu, matikan ego lo dengan cara fokus ke hal yang lo bisa kontrol. Lupain hal yang lo nggak bisa kontrol. Dan yang kedua, jangan lupa lo juga rutin ngelakuin yang namanya journaling. Dan yang ketiga, lo juga memahami dan terus menerapkan yang namanya analyzing and listening ketika lo berbicara. Ini bakal ngubah kehidupan komunikasi lo. By the way, bagi lo pada yang mungkin pengen belajar lebih lanjut, cara bisa berkomunikasi dalam 30 hari doang, lancar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet. Lo bisa cek juga kursus gue di stanleyacademy.com, di Our Communication. Udah ada 800 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget. Setelah dapetin materi mereka pelajarin, sampai bisa nguasain skill-skill yang kayak berretorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang mereka minta, baik di kehidupan profesional, pengusaha, karyawan, di BUMN, atau mungkin mahasiswa, atau mungkin lo adalah karyawan yang kerja di swasta. Semuanya bisa banget lo pelajarin di Tower Communication. Lo bisa klik linknya di bawah, atau cari di Google sendiri. Bye-bye.